Baik, selamat sore semuanya, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan Selamat sore. semuanya. Apa kabar? Sore. Sore. Alhamdulillah baik. Oke, Sehat. oke, mungkin pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Era Fatima Azahra Putri dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya semester kedua. Saat ini saya ingin menjelaskan beberapa informasi terkait sistem otot dan juga tulang pada tubuh manusia, terkait anatomi dan juga fisiologinya. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui tentang overview dari muskuloskeletal. Muskuloskeletal ini adalah suatu sistem yang ada di tubuh manusia yang terdiri dari otot dan juga skeletal atau tulang-tulang. Jadi muskular itu artinya adalah otot-otot dan skeletal itu adalah tulang. Nah, komponen-komponen penting yang ada di sistem skeletal itu adalah otot yang itu termasuk otot rangka, otot polos, dan juga otot kardiak atau otot jantung. Kemudian kalau misalnya untuk yang sistem tulang itu terdiri dari tulang rawan, ligamen, dan juga sendi-sendi. Nah, selanjutnya dari presentasi ini kita juga akan mempelajari beberapa hal, yaitu tentang pengertian sistem muskuloskeletal, kemudian komponen penyusunnya, dan lain-lain. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang apa sih itu sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal ini adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang dan juga otot rangka beserta jaringan ikatnya yang berfungsi untuk menopang tubuh dan menghantarkan gerakan. Nah, otot ini sangat penting bagi tubuh manusia karena dengan otot tubuh manusia itu dapat berdiri dengan tegak. Nah, kemudian fungsi sistem muskuloskeletal itu apa aja? Yang pertama untuk menjaga struktur atau mensupport struktur tubuh. Kemudian selain itu juga memberikan kemampuan kepada tubuh untuk bisa bergerak. Kemudian juga memprotek atau melindungi organ-organ vital yang ada di dalam tubuh, dan juga sebagai penyimpanan mineral. Nah, selanjutnya apa aja komponen yang ada di sistem otot dan juga tulang pada manusia? Yang pertama itu ada otot, kemudian ada tulang, kemudian ada jaringan ikat, dan juga ada sendi-sendi. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang tempat-tempat pelekatan otot. Nah, otot itu dilekati oleh, yang pertama itu ada origo. Origo itu tempat pelekatan otot yang terdapat di tulang yang pertama atau tempat awal pelekatan otot. Kemudian ada insersio. Insersio itu adalah tempat pelekatan otot ke tulang saat otot itu bergerak selama berkontraksi. Nah, selanjutnya ini adalah regio-regio atau bagian-bagian pembagian tempat sistem otot pada tubuh manusia. Yang pertama ada otot-otot yang ada di kepala dan juga leher, kemudian di lengan atas, lengan bawah, terang atau dada dan juga abdomen. Abdomen itu perut, dan ada pelvis. Pelvis itu di panggul. Yang pertama ini ada otot-otot yang ada di kepala dan juga leher. Contohnya apa aja? Ada frontalis. Frontalis itu ada di sini, dia menempel di os frontal. Kemudian ada musculus temporalis yang menempel di os temporal. Kemudian juga ada orbicularis oculi. Oculi itu di mata ya. Nah, ini dia berfungsi saat mata itu bergerak. Kemudian ada mesester saat mengunyah, dan lain-lain, masih banyak. Fungsinya itu apa aja? Fungsi otot-otot yang ada di kepala dan juga leher itu berfungsi dalam ekspresi wajah. Selain itu juga mastikasi atau mengunyah. Kemudian juga pergerakan kepala dan juga rotasi kepala, menelan dan juga berbicara. Nah, selanjutnya berikut adalah otot-otot yang ada di wajah, seperti otot zygomatikus, yang mana otot zygomatikus ini adalah otot yang
bergerak atau berfungsi saat kita tersenyum. Dia itu berada di pipi kita atau di tulang zigomatikum. Kemudian ada juga nasalis. Nasalis ini artinya hidung, otot yang ada di hidung dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini otot-otot yang ada di mata, mungkin bisa dibaca ya nanti. Nah, selanjutnya ini adalah otot-otot yang berfungsi saat kita mengunyah atau menelan makanan. Ada temporalis yang ada di os temporal, kemudian ada mesester, pterygoideus, dan lain-lain. Nah, ini ya salah satunya, contoh-contohnya. Ini adalah temporalis, ini mesester yang berfungsi saat kita mengunyah atau menelan makanan. Ini pterygoideus muscle yang juga berfungsi saat kita mengunyah atau menelan makanan. Nah, selanjutnya ini ada juga contoh dari ototnya. Nih, ini adalah otot yang ada di orbicularis oculi yang berfungsi saat kita menutup mata dan membuka mata. Selanjutnya ada otot mastikasi lagi. Memang banyak ya otot-otot yang untuk kita mengunyah itu dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita beralih ke otot-otot yang ada di leher. Otot-otot yang ada di leher itu ada sternocleidomastoideus, ada trapezius, dan lain-lain. Otot-otot yang ada di leher ini dibagi menjadi tampak anterior dan juga tampak posterior. Anterior itu dari tampak depan dan posterior itu dari tampak belakang. Nah, selanjutnya berikut adalah gambaran otot-otot yang ada di leher dari tampak samping dan juga belakang. Selanjutnya kita akan beralih ke otot-otot yang ada di punggung atau back region. Otot-otot yang ada di punggung itu apa aja? Sebenarnya otot yang ada di punggung ini dibagi menjadi 3 ya. Itu ada superficial, intermediate, dan juga deep. Contohnya apa? Ada trapezius, latissimus dorsi, dan lain-lain. Fungsi otot-otot yang ada di punggung ini apa? Itu untuk menjaga postur tubuh. Kemudian juga untuk mensupport vertebra columna vertebralis atau sumsum tulang belakang ini. Kemudian juga membantu bahu dan juga pergerakan tangan ya. Ototnya ini kan menyambung ke otot yang ada di tangan. Kemudian memudahkan gerak ekstensi dan rotasi otot oleh spina. Nah, selanjutnya ini adalah otot-otot back region atau di punggung yang dibagi menjadi superficial atau yang paling depan, kemudian intermediate otot-otot yang ada di tengah, dan otot-otot dalam. Otot trapezius ini yang ada di atas, latissimus dorsi, kemudian yang ada di intermediate itu ada levator scapula, rhomboid major, rhomboid minor, dan serratus posterior. Sedangkan untuk otot-otot yang ada di dalam, yang di bagian paling dalam itu ada spinalis, longissimus, iliocostalis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke otot-otot yang ada di dada. Otot-otot yang ada di dada ini contohnya apa aja? Ada musculus pectoralis major, serratus anterior, dan lain-lain. Fungsinya itu apa? Menstabilkan bagian-bagian tubuh yang atas, kemudian juga itu membantu dalam respirasi atau pernafasan, dan mensupport dada dan juga bahu. Nah, selanjutnya ada juga otot-otot abdomen. Abdomen itu kalau terang tadi itu yang lebih ke dada ya. Kalau abdomen itu lebih ke bagian perut. Nah, FYI, otot yang kita sebut six pack itu namanya itu kalau di Latin musculus rectus abdominis. Dan kalau di manusia itu sebenarnya ada 8 bukan 6. Jadi sebenarnya 8 pack ya, bukan six pack gitu. Nah, selanjutnya ada juga externa obliquus yang ada di paling depan, internal yang ada di dalam, kemudian ada transversus abdominis juga. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menjaga organ-organ abdominal atau organ-organ yang ada di dalam. Kemudian itu juga berfungsi dalam menjaga fleksi dan rotasi dada, menjaga postur tubuh, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke otot-otot yang ada di pelvis atau di pinggul. Ada levator ani, coccygeus, piriformis, obturator, dan lain-lain. Fungsinya itu untuk apa? Untuk mensupport organ-organ yang ada di panggul, untuk mengontrol proses urinasi dan defekasi. Defekasi itu pembuangan
sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh, kemudian juga untuk menstabilkan pelvis dan membantu keseimbangan tubuh. Nah, selanjutnya kita beralih ke otot-otot yang ada di lengan. Otot-otot yang ada di lengan atas itu ada deltoid, bicep brachii, tricep brachii, dan lain-lain. Fungsinya untuk ya menggerakkan tangan dan menjaga kemampuan motorik. Nah, selanjutnya kita beralih ke otot-otot yang ada di di lengan bawah ya bahasanya ya, atau ekstremitas posterior, yang mana itu ada gluteus, ada quadriceps femoris, hamstring, dan lain-lain. Fungsinya apa? Ya karena itu adalah kaki ya, maka berfungsi dalam berjalan dan berlari, kemudian untuk menjaga keseimbangan tubuh, mensupport berat badan, kemudian juga untuk menstabilkan hip dan knee joint, menstabilkan sendi-sendi yang ada di betis dan juga di pinggul. Nah, selanjutnya, sendi-sendi yang ada di musculoskeletal system itu ada 3 tipe, yaitu fibrous, sendi fibrous, sendi cartilaginous, dan sinovial. Yang mana sinovial ini dapat bergerak bebas, sedangkan cartilaginosa itu dia bergeraknya sedikit, contohnya pada tulang belakang. Sedangkan untuk fibrous itu yang tidak bisa bergerak sama sekali, contohnya pada tulang tengkorak. Sinovial ini adalah sendi yang paling yang dapat bergerak bebas, contohnya ada di ekstremitas tubuh, di lengan atas, lengan bawah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga 3 tipe dari jaringan otot. Yang pertama ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Kita akan mengupas satu-satu. Yang pertama kita mulai dari otot rangka. Otot rangka ini kerjanya itu dalam kesadaran, voluntary, dalam sadar. Dan kalau dilihat dari histologinya, struktur otot rangka itu dia ada garis-garis kan. Nah, ada garis-garis gitu dia. Nah, kemudian dia juga menyentuh ke tulang, melekat ke tulang, dan dia bertanggung jawab dalam gerak tubuh. Dan otot rangka itu terdiri dari endomisium, perimisium, dan epimisium. Nah, ini adalah gambaran otot rangka dari potongan longitudinal dan potongan sirkular. Nah, selanjutnya kita masuk ke otot polos. Otot polos ini involuntary atau dalam keadaan tidak sadar. Dan dia itu kalau dilihat dari histologinya, dia nggak ada garis-garis guys. Nggak ada garis-garis kayak yang ada di otot rangka. Kemudian selnya itu bulat-bulat dengan satu nukleus aja. Nah, itu juga kontraksinya itu pelan dan lambat gitu ya. Contohnya di mana otot-otot polos ini ada di pembuluh darah, di organ-organ digestif dan respiratori, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambaran sirkular dan longitudinalnya. Next, kita lanjut ke otot jantung. Otot jantung tentunya hanya ada di jantung, terkhusus di miokardium. Nah, karakteristiknya apa? Sama seperti otot polos, yaitu tidak berfungsi dalam keadaan tidak sadar ya. Namun, dia ada garis-garis halus, garis-garis yang memisahkan gitu, seperti di otot rangka. Dan sel-selnya itu dihubungkan dengan diskus intercalaris. Nah, berikut adalah gambarannya. Next, selanjutnya sarkomer. Nah, sarkomer ini adalah struktur yang penting dalam jaringan otot yang terdiri dari aktin dan juga miosin. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke fisiologi otot. Fisiologi otot itu
adalah bagaimana cara kita mengetahui apa sih fungsi dari sistem otot, bagaimana otot itu menghasilkan suatu pergerakan, bagaimana otot itu menjaga postur tubuh, dan bagaimana otot itu dapat berkontraksi dan relaksasi. Nah, selanjutnya ada properties of muscle tissue. Properti apa yang ada di jaringan otot? Yang pertama itu otot harus bisa excitability atau kemampuan otot untuk merespon stimulus. Otot itu nggak bisa bergerak kecuali ada stimulus yang merangsang pergerakan otot tersebut. Selain itu, otot juga contractility atau kemampuan serat-serat otot itu untuk memendek dan bergenerasi. Kemudian extensibility atau kemampuan otot untuk untuk menjaga kekuatan tanpa suatu bahaya. Kemudian juga ada elasticity, bagaimana otot itu bisa kembali ke bentuk awalnya, bentuk semula setelah berkontraksi atau stretching. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme otot itu berkontraksi? Otot itu berkontraksi dengan mekanisme yang bernama sliding filament mechanism. Nah, step-stepnya itu termasuk yang pertama ada impuls saraf yang merangsang neuromuscular junction atau kayak penghubung gitu ya, penghubung antara saraf dan juga otot. Kemudian muncullah atau terlepasnya acetylcholine. Selanjutnya membran sel otot ini akan berdepolarisasi. Karena dia berdepolarisasi, maka ion kalsium itu juga lepas dari sarkoplasma retikulum, sehingga dia itu masuk atau bertukar sama natrium yang ada di luar. Kemudian setelah itu aktin dan myosin filamennya itu slide past each other atau bersambungan satu sama lain. Setelah itu serat otot memendek dan berkontraksi. Selanjutnya ATP atau energi itu dibutuhkan untuk relaksasi otot. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, neuromuscular junction itu kayak suatu penghubung ya antara motorik neuron atau saraf motorik dan juga serat otot. Nah, selanjutnya energi surge atau sumber energi kontraksi otot. Otot berkontraksi tentunya perlu energi. Energi itu disebut ATP yang terdiri dari trifosfat dan lain-lain. Nah, sumbernya itu ada yang pertama kreatin fosfat. Nah, CP ini dia itu dikeluarkan energi saat kita melakukan suatu kontraksi selama 0-10 detik. Biasanya kalau misalnya kita mau olahraga nih atau mau melakukan suatu kegiatan, dari keadaan diam sampai ke 10 detik, yang sumber energi kita itu diambil dari kreatin fosfat. Nah, karena dia itu tanpa oksigen juga bisa bergerak. Selanjutnya kalau misalnya kita masih berkontraksi otot kita lebih dari 10 menit hingga 2 menit atau 3 menit, nah energi yang diambil itu dari ATP yang di glikolisis. Yang mana glikolisis ini kan memproduksi ATP atau energi namun juga tanpa oksigen. Nah, selanjutnya jika kita terus-menerus melakukan kontraksi lebih dari 2-3 menit, maka keluarlah ATP yang disimpan dalam tubuh kita yang lebih memiliki kekuatan, yang mana itu harus membutuhkan suatu oksigen, yaitu oxidative phosphorylation yang memproduksi lebih banyak ATP. Nah, selanjutnya biomechanism of movement, biomekanik pergerakan otot. Itu bagaimana? Yang pertama, otot itu berkontraksi terlebih dahulu. Setelah sudah berkontraksi, maka tendonnya itu akan bergerak. Kemudian otot akan juga ikut bergerak, yang ditandai juga dengan pergerakan sendi. Intinya kalau misalnya ada suatu pergerakan, semuanya itu
bergerak, mulai dari otot, dari tulang, dari sendi, dan tendon. Nah, selanjutnya dalam globalisasi digital sekarang, pastinya banyak teknologi yang ada itu mempengaruhi fungsi otot. Contohnya apa? Yang pertama, duduk dalam keadaan terlalu lama. Duduk dalam keadaan terlalu lama ini, contohnya saat kita menggunakan komputer atau HP, akan menyebabkan ototnya ini tidak berkontraksi, sehingga sehingga ototnya itu menjadi malas dan akan lemah gitu. Fleksibilitas ototnya itu juga akan menurun. Nah, kondisi ini juga akan menyebabkan suatu kondisi yang dihubungkan dengan sindrom atau sedentary lifestyle syndrome, suatu penyakit otot yang disebabkan oleh hal ini. Selain itu juga poor posture atau postur tubuh yang salah. Kadang kita itu juga ketika asik scrolling sambil berbaring atau sambil duduk, namun kita membungkuk atau duduk dalam keadaan tidak benar atau tidak dengan seharusnya, maka akan terjadi postur yang buruk gitu. Nah, ini jika hal ini terjadi selama berulang kali, maka akan meningkatkan tekanan pada otot yang ada di leher, di bahu, dan juga di punggung. Nah, selanjutnya ada juga hal-hal yang dapat menurunkan kekuatan otot. Contohnya seperti repetitive strain injuries atau nyeri yang disebabkan oleh aktivitas yang berulang seperti mengetik yang menyebabkan otot-otot pada jari kita itu kalau sampai terlalu over bisa menyebabkan kayak sindrom namanya carpal tunnel syndrome, yang dia itu kayak sehingga ototnya sampai nggak bisa lagi bergerak karena dia terlalu sering dipakai gitu. Selanjutnya selain teknologi itu berdampak dalam kesehatan otot, teknologi ini juga bisa dikembangkan menjadi suatu inovasi yang bermanfaat untuk menjaga sistem otot kita. Yang pertama itu ada teknologi for measuring atau memantau fungsi otot kita, dan ada teknologi untuk memperkuat otot-otot yang ada di tubuh kita. Nah, yang pertama itu bagaimana teknologi dapat memantau fungsi otot kita, apakah otot kita berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama ada elektromiografi. Dia ini bisa teknik yang bisa memantau aktivitas elektrik dalam kontraksi otot. Selain itu juga ada dinamometer, bagaimana kita bisa mengukur kekuatan otot kita. Selanjutnya ada motion capture technology. Hanya dengan memfoto tubuh seseorang itu juga bisa mengetahui bagaimana keadaan fungsi ototnya. Nah, selanjutnya ada juga inovasi teknologi yang berfungsi dalam memperkuat atau mendukung fungsi otot kita ya. Yang pertama itu resistant training machine atau mesin-mesin atau alat-alat yang dapat memperkuat kekuatan otot kita. Contohnya alat-alat yang ada di gym, sepeda, dan lain-lain. Selanjutnya ada wearable fitness technology. Ini juga berfungsi untuk mengukur bagaimana kekuatan tubuh kita. Misalnya bisa mengetahui beberapa langkah kita pada suatu hari, berapa kalori yang sudah hilang, berapa energi yang sudah habis terbakar, dan lain-lain. Dan terakhir ada electrical muscle stimulation, yang mana hanya dengan alat ini kita dapat melakukan stimulasi suatu elektrisitas muscle kita. Nah, selanjutnya
saya ingin membahas tentang nyeri otot. Nyeri otot itu juga diketahui dengan mialgia, yang mana dia ini ditandai dengan keadaan tidak nyaman atau nyeri pada otot-otot jaringan otot. Apa aja sih hal-hal yang dapat menyebabkan nyeri otot? Yang pertama itu otot yang dilakukan overuse atau berlebihan menggunakan otot. Kemudian postur tubuh yang buruk, stres dan tekanan, dehidrasi, kurangnya pemanasan sebelum beraktivitas, dan lain-lain. Nah, tanda gejala-gejalanya itu apa aja? Ototnya itu menjadi lemas, munculnya rasa nyeri, rasa sakit, kemudian juga kadang kayak tubuhnya jadi lemas dan sedikit pusing gitu. Nah, maka dari itu penting sekali bagi kita untuk melakukan pemanasan demi kesehatan otot kita. Mau itu kita mau olahraga atau tidak, namun alangkah lebih baiknya dalam setiap hari di pagi hari kita melakukan pemanasan setidaknya 5 menit per hari untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena pemanasan itu membantu kita untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh dan lain-lain ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh aktivitas pemanasan yang bisa kita lakukan mandiri di rumah ataupun dimanapun. Yang pertama ada standing quad stretch, forward bend, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya penting juga untuk kita menjaga kesehatan otot kita dengan apa? Dengan selalu menjaga postur tubuh kita yang baik, duduk dengan baik, berjalan dengan baik, dengan benar. Kemudian juga kita harus memantau atau memiliki nutrisi yang seimbang, menghindari kebanyakan gula dan lain-lain. Selanjutnya juga penting banget untuk melakukan pemanasan sebelum dan setelah beraktivitas. Dan jangan lupa juga untuk selalu tidur dengan cukup atau beristirahat dengan cukup. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya sistem otot dan juga rangka dalam tubuh manusia kita itu berperan penting dalam apa? Dalam struktur badan, dalam pergerakan, menjaga organ-organ dalam, dan fungsi metabolisme dalam tubuh. Mengetahui fisiologi otot ini membantu kita untuk mengetahui bagaimana sih otot itu bisa berkontraksi atau bekerja, bagaimana otot itu menghasilkan suatu tenaga, dan selain itu kita juga bisa mengetahui bahwasanya teknologi globalisasi saat ini juga berdampak dalam inovasi yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan sistem otot kita. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini mengenai sistem muskuloskeletal. Saya Era Fatima Azahra Putri mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin sekalian yang sudah menyempatkan dirinya, walaupun ya di sore hari ini yang tidak banyak ya waktunya, namun saya ambil sedikit demi saya ingin memberikan ingin memberikan informasi baru kepada kakak-kakak, bapak ibu sekalian. Nah, mungkin di akhir apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya bisa menjawab dengan Saudara Ferdi, silakan. Atau sudah cukup? Ferdi nanyain terkait ini ya, nyeri otot tadi Ferdi. Gimana Ferdi? Jangan nonton aja Ferdi. Oke, boleh tentang nyeri otot. Kenapa Kak? Apa Kak? Ngelek Kak jaringan. Ya, penyebabnya nyeri otot itu tadi apa aja Mbak? Sorry, mohon maaf kalau boleh diulangin. Oh, penyebab nyeri otot. Terkadang nyeri otot itu akan muncul saat otot kita itu digunakan dengan berlebihan, overuse. Jadi kayak
memaksakan tubuh kita untuk menggunakan otot. Misalnya kita dalam sehari itu memang nggak sanggup untuk lari 5 km gitu. Tapi kita memaksakan untuk bisa lari 5 km karena otot kita itu nggak terbiasa dilatih untuk melakukan kegiatan seberat itu. Kadang ototnya itu akan akan berlebihan digunakan sehingga menyebabkan nyeri. Selain itu juga bisa disebabkan dari postur tubuh yang salah atau yang buruk gitu. Misalnya bergadang belajar di depan meja namun dengan postur yang salah. Kadang ketika bangun tidur tuh kayak ada ngerasa nyeri gitu di punggung atau ada nyeri di badan, karena itu mungkin juga posisi tidur atau sebelumnya kita melakukan suatu aktivitas yang dengan postur yang salah. Selain itu juga bisa disebabkan dengan stres dan juga tekanan. Dehidrasi itu juga bisa menyebabkan nyeri, mungkin nyeri di otot yang ada di mulut ya, atau di suatu regio yang lain. Dan ada juga penyebab lainnya itu karena kurang pemanasan ketika mau olahraga. Ketika saat olahraga terdapat nyeri, kita merasakan nyeri karena kurangnya pemanasan. Mungkin gitu Kak.